Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Hai minasang, o genki desu ka? Hari ini saya akan menerangkan rangkuman pembelajaran atau semua catatan yang telah saya catat dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Oke, yang pertama minasang, di sini ada simbol terjemahan awal. Simbol penerjemahan awal di sini ada partikel, yaitu partikel wa, mo, ga, sama to. To yang untuk pengulangan dan ga yang artinya nya. Dan yang kedua, dari simbol penerjemahan awal, jika partikel atau bungkai yang artinya dari, sampai, kemudian, atau dan, dengan menggunakan karena, kalau, sebelum, setelah, ketika, dan sambil. Nah, itu adalah termasuk dari simbol terjemahan awal. Apa sih simbol terjemahan awal? Nah, simbol terjemahan awal yaitu sebuah konteks yang akhirannya seperti yang saya sebutkan tadi, jika partikel wa, mo, atau ga, atau to untuk pengulangan itu harus diterjemahkan terlebih dahulu. Dan jika ada kalimat yang artinya seperti dari, sampai, kemudian, dengan menggunakan karena, kalau, sebelum, setelah, ketika, dan sambil itu harus diterjemahkan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga di sini takaran atau pelengkap. Nah, takaran dan pelengkap juga termasuk ke dalam simbol terjemahan awal. Dan yang selanjutnya di sini ada penanda, yaitu ada penanda koma dan titik. Nah, jika ada penanda koma dan titik ya minasang, itu harus diterjemahkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir di sini dari simbol terjemahan awal adalah bentuk T yang posisinya di tengah kalimat. Nah, T di sini yang artinya kemudian untuk kata kerja, dan artinya dan untuk kata sifat atau kata benda. Dan yang kedua artinya dengan atau menggunakan. Ketiga karena, dan yang keempat kalau. Nah, dengan, karena, dan kalau ini jika dari sumber yang artinya bentuk T yang artinya dengan, karena, atau kalau, itu harus diterjemahkan terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya di sini ada bentuk sopan. Nah, bentuk sopan juga minasang. Di sini ada partikel ga, demo, kedo, dan kere, domo. Nah, itu adalah bentuk dari sopan yang artinya tapi dalam konteks yang berlawanan, permintaan, penyesalan, atau penjelas halus. Dan yang kedua itu nalimas yang artinya menjadi, itu termasuk ke dalam sopan. Dan yang ketiga deshoka, itu artinya kira-kira. Nah ya, yang selanjutnya juga di sini ada pengecualian ga yang harus diterjemahkan dari belakang, bukan diawalkan. Yang sebelumnya kan ga adalah termasuk simbol terjemahan awal. Nah, di sini pengecualiannya yaitu kata kerja. Jika partikel ga bertemu dengan kata kerja arimas atau imas, dekimas yang pasif, atau bisa juga ya dari kanoke. Terus
ga bertemu dengan wakarimas, ga bertemu dengan irimas atau hitsuyoi untuk kata benda yang artinya memerlukan, dan ga bertemu dengan wakarimas yang artinya memerlukan dalam konteks masa atau jarak, jumlah untuk waktu. Nah, ya minasang, dari semua itu tadi, kalau ada kata seperti itu, di akhir harus terjemahkan dari belakang, jangan dari ga. Itu termasuk dalam pengecualian ga. Nah, selanjutnya juga di sini kata sifat. Kata sifat juga, jika kata ga bertemu kata sifat joju, heta, suki atau kirai, hoshi, tai atau nai. Kalau kata sifat hanya ini saja yang termasuk ke dalam golongan pengecualian ga, harus diterjemahkan dari belakang, ya minasang. Contohnya di sini yang pasif denki o sukemas. Artinya ini sukemas dalam konteks aktif, ya minasang. Jadi artinya menyalakan listrik. Jika yang pasifnya denki ga sukimas, listriknya ternyala. Nah, jika ga juga bisa untuk aktif kalau kata kerjanya dekimas. Contohnya denki ga dekimas. Artinya listriknya bisa menyala. Itu yang denki ga dekimas termasuk dalam terjemahan dari awal, ya minasang. Selanjutnya di sini ada contoh kuruma ga takai. Itu pasif, ya minasang, yang artinya mobilnya mahal. Jika yang aktif kuruma ga suki, artinya mobilnya suka. Nah, kuruma ga suki juga termasuk dalam golongan simbol penerjemahan awal yang ditandai dengan partikel ga yang artinya nya. Selanjutnya juga di sini ada contoh gohang o atau ga, tabetai atau tabenai. Nah, ya minasang, tai sama nai juga ini termasuk ke dalam golongan kata sifat i atau kata sifat i. Nah, kata sifat i jika dirubah menjadi perubahan t, itu dirubahnya seperti ini. I-nya dihilangkan, ditambahkan ku sama t. Nah, jadi contohnya jika tabenai itu dirubahnya menjadi tabekute. Nah, jika tabetai dirubahnya menjadi tabe takute. Nah, kute-kute di sini juga termasuk ke dalam simbol terjemahan awal. Karena apa? Karena kute t ini di sini yang artinya posisinya itu biasanya di tengah, ya minasang, yang artinya t bisa dengan, karena atau kalau, bisa juga kemudian. Oke, selanjutnya juga di sini ada partikel wa atau ga ketemu dengan tempat ni kata benda o kuremas atau kudasaimas yang artinya memberikan kepada saya atau mekannya. Terus di sini yang artinya memberi kepada saya itu dalam konteks bebas, ya minasang, kudasaimas atau kuremas itu yang memberikan kepada sayanya itu adalah bebas.
Nah, jika kandung bagaimana? Nah, jika kandung juga bisa yang memberikan adalah orang lain, tidak boleh sama-sama kandung. Nah, tidak boleh sama-sama kandung di sini yang artinya sama-sama keluarga, satu keluarga atau adik kakak itu tidak dibolehkan menggunakan kuremas atau kudasaimas. Kuremas dan kudasaimas ini hanya diperbolehkan digunakan untuk yang memberi kepada saya itu adalah orang lain, atau yang memberi kepada saudara kandung saya itu adalah orang lain, bukan saya, seperti itu. Nah, sini di bawahnya ada nani nanio kakete kuremas atau kata kerja te kudasaimas. Contohnya, Tori-san wa hong o kate kudasaimas. Artinya saudara Tori membelikan bunga kepada saya. Nah, contoh selanjutnya lagi juga nani nani yo kuremas atau kudasaimas. Artinya tolong beli saya. Tolong di sini bisa digunakan juga boleh, tidak digunakan juga boleh. Contohnya tomodachi wa okane o kuremas atau kudasaimas. Teman memberikan saya uang. Terus di bawahnya di sini ada nani nani yo atau nani nani te kure. Yang di atas kan te kure mas. Di sini masnya dihilangkan ya minasan. Jadi te kure di sini atau te kudasai ini bentuk biasa ya minasan. Jadi tidak boleh digunakan untuk orang-orang yang seperti atasan atau orang-orang yang lebih tua dari kita ya minasan. Hanya digunakan boleh untuk teman saja, untuk orang yang sepantaran. Nah, nani-nani te kure ini atau te kudasai ini artinya tolong. Contohnya, hoshio totte kure. Tolong ambilkan topi kepada saya. Atau doraiba o motte kudasai. Tolong bawakan obeng kepada saya. Selanjutnya di sini minasan ada P wa atau ga, terus T adalah tempat, ditambahkan ni, terus kata benda O bertemu dengan yarimas, agemas atau sasi agemas. Itu yang artinya mekan atau memberi kepada orang lain, atau saya yang memberi, atau bisa juga untuk sama-sama kandung. Nah, di sini untuk yang sama-sama kandung atau sama-sama saudara, untuk keluarga juga ini bisa digunakan. Jika sebelumnya kudasaimas atau kuremas ini tidak boleh untuk sama-sama kandung ya minasan. Di sini yarimas di sini hanya untuk digunakan jika berbicara kepada orang yang di bawah kita. Nah, yarimas ini digunakan untuk seperti untuk anak-anak yang umurnya itu di bawah kita ya minasan. Tidak boleh untuk orang yang lebih dewasa dari kita atau atasan. Yarimas. Jika agemas juga sama seperti yarimas. Dan selanjutnya di sini ada sasi agemas. Nah, sasi agemas ini ya minasan hanya untuk berbicara kepada atasan atau yang lebih tinggi dari kita atau dari si pembicara. Nah, sasi agemas berarti untuk berbicara kepada orang yang di atas kita ya, seperti orang tua, tamu, atau atasan, sacho dan lain-lain. Tidak boleh untuk orang yang di bawah kita. Nah, di sini ada contohnya.
Jika watashi wa bertemu dengan te yarimasu atau watashi wa te agemasu, watashi wa te sashi agemasu. Contohnya, watashi wa otouto ni purezento o yarimasu. Saya memberikan kepada adik laki-laki hadiah. Nah, contoh selanjutnya, watashi wa chichi ni tabako o sashi agemasu. Saya memberikan rokok kepada ayah. Oke. Selanjutnya sini ada tempat wa atau ga, terus p untuk posisi, partikel ni atau kara. Nah, ni di sini yang artinya dari. Nah, terus bertemu dengan kata benda o moraimasu atau o itadakimasu yang artinya menerima dari. Nah, ini tadi itu artinya adalah dari ya misal atau kara. Nah, contohnya di sini moraimasu ini untuk orang yang di bawah kita ya seperti tadi, dan itadakimasu untuk orang yang di atas kita atau tamu. Nah, moraimasu itadakimasu ini dalam arti dikan. Contohnya di sini rumusnya tempat wa atau ga posisi dengan ni yang artinya oleh, mochido yang tadi ni yang artinya dari. Contohnya watashi wa haha ni okane o itadakimasu. Saya menerima uang dari ibu. Nah, jika di sini tempat wa atau ga, p-nya di sini adalah p posisi, terus ni artinya oleh, kata benda o, kata kerja bentuk te moraimasu atau te itadakimasu. Contohnya, tomodachi wa sacho ni jairyo kado o sukutte itadakimasu. Teman dibuatkan KTP oleh bos. Nah, selanjutnya di sini minasan ada bentuk permintaan ya. Di sini ada nani masen ka dalam konteks yang negatif yang artinya mau tidak atau atau juga nani maska di sini artinya positif ya, misal kalau masenka negatif, kalau maska itu positif yang artinya sama juga mau tidak. Atau kanji o kakimasen ka, mau tidak menulis kanji. Atau di sini di bawahnya kata kerja bentuk te kuremasu atau masenka yang artinya dapatkah atau kudasai. Terus kata kerja te moraemasu ka atau itadakimasu ka. Contohnya di sini bisa yang Indonesianya, dapatkah Anda menuliskan surat kepada saya? Anata wa tegami o kaite kuremasen ka? Mau tidak, dapatkah, bisa. Nah, terus di sini untuk penawaran, contohnya nani mashoka atau iko ka artinya maukah. Terus di bawahnya nani te agemasu atau sashi agemasu. Te agemashoka atau sashi agemashoka yang artinya maukah di, bukan me.
Sugiwa di sini ada kata kerja atau kata sifat yang artinya menjadi bertemu dengan kata benda. Di sini nani nani mas menjadi bentuk futsu yang seperti ru, ta, nai, tai, atau kata sifat i atau na ditambahkan koto, no, atau kata benda yang artinya hal atau perihal. Ini untuk kata benda satu. Contohnya di sini ada tabemas, itu aktif untuk kata kerja, menjadi taberu koto yang artinya sudah menjadi kata benda ya. Taberu koto ini kata kerja yang sudah menjadi kata benda yang artinya perihal makan. Terus di sini ada nani nani ta koto ga arimasu yang artinya ada perihal yang telah. Contohnya shigoto o shita koto ga arimasu, ada perihal telah makan artinya. Nah, shigoto o shita ini sudah menjadi kata benda ya minasang, bukan kata kerja lagi. Nah, selanjutnya nani ru koto ga dekimasu. Nani ru koto ini bentuk kata benda ya. Kata kerja dirubah menjadi ru, itu kata kerja yang berupa kata benda. Atau taberu koto. Nah, taberu koto ini kata benda bukan kata kerja ya minasang. Taberu koto ga dekimasu, artinya bisa perihal makan. Selanjutnya di sini kata sifat menjadi kata kerja. Nah, kata sifat yang menjadi kata kerja. Contohnya kata sifat i ditambahkan ku, i menjadi ku. Itu artinya dengan atau jadi, kata sifat yang menjadi aktif. Jika kata sifat na atau kata benda dirubah menjadi ni, jadi untuk penghafalannya iku nani kata benda ni, iku nani artinya dengan atau jadi. Nah, jika kata sifat i menjadi ku atau kata sifat na atau kata benda menjadi ni, jika menjadi pasif itu artinya tidak ada arti ya, tidak ada artinya jika pasif. Contohnya sini tori sangga notte iru densha ga okuremashita. Saudara torinya naik kereta listrik. Nah, atau saudara tori naik kereta listriknya. Selanjutnya di sini ada kata kerja golongan 1, 2, 3 yang masnya dihilangkan ditambahkan ni. Ni di sini yang artinya untuk jika bertemu dengan kata kerja ikimas, kimas, kaerimas dan lain-lain. Nah, jika kata benda di sini kata kerja, kata benda shimas, masnya dihilangkan, si-nya tidak dihilangkan. Contohnya benkyou shimasu menjadi benkyou shini, shigoto shini, saka shimasu menjadi saka shini ya, yang artinya untuk bermain, untuk bekerja, untuk belajar. Nah, sini contohnya tabe ni kaerimasu, pulang untuk makan. Jika hana sini aimasu, bertemu untuk berbicara. Atau shigoto sini ikimasu, pergi untuk bekerja. Oke. Selanjutnya kata kerja atau kata sifat
bisa juga untuk kata benda jika di depannya wa, ga, ni sama o, itu artinya nya, artinya itu adalah nya untuk kata kerja pasif atau kata sifat. Selanjutnya di sini ada teman atau orang dengan partikel ni, aimas, itu ni-nya adalah artinya pada atau menemui pada teman. Tomodachi ni aimas, menemui pada teman. Atau jika nani-nani okane o wasuremasu, itu melupakan uang. Nah, jika suka daging itu gimana minasang bahasa Jepangnya? Jika tidak salah di sini kalau suka daging itu bahasa Jepangnya suka daging, suka dingin ya minasang, suka dingin. Nah, suka dingin bahasa Jepangnya itu adalah samuku kotoga suki desu. Suka dingin, bukan samu suki ya minasang. Samu suki itu salah. Itu yang benarnya samuku kotoga suki desu. Selanjutnya di sini ada konteks penyambung konteksnya. Nah, di sini ada 1 sama 2. 1, 2 untuk futsu ru tai naita atau o, no, kata sifat i, kata sifat na. Jika di atasnya ga, kadoka, ga atau kadoka bertemu dengan futsu, tai, naita atau partikel o, no, jika kata sifat i-nya tidak dihilangkan dan na-nya tidak dihilangkan. Atau untuk partikel to, ya, tai, shi, toka, ga, ni, ga yang artinya oleh, ni juga artinya oleh, itu bisa untuk menjadi penyambung konteks yang artinya nya. Contohnya di sini, jika untuk penyambung konteks yang dalam contoh ga, contohnya ani-san ga notte iru densha ga okuremashita. Nah ya minasang, di sini ga juga bisa untuk pendabelan partikel. Ani-san ga notte iru densha ga okuremashita. Nah, ga yang pertama di sini artinya oleh dan ga yang kedua artinya nya. Artinya di sini kereta yang akan dinaiki oleh saudara Ani-nya terlambat. Nah, dari sini kita bisa diartikan dari kita ngambil rumus penerjemahan awal ga. Ga yang kedua artinya nya, harus diterjemahkan dari awal terlebih dahulu. Nah, jika futsu biasa, jika ada bentuk biasa bertemu dengan kata benda di depannya partikel, di depannya partikel ditambahkan kata benda ga, berarti itu artinya ga artinya oleh dan harus diartikan dari kata benda ke belakang.
Contohnya ada ru, nai, ta, tai, kata sifat i, dan kata sifat na. Ga bertemu dengan ru, tai, na, tai, nai, ta, kata sifat i dan kata sifat na. Itu ga-nya artinya oleh dan harus diartikan dari kata benda ke belakang. Selanjutnya ya di sini minasang ada aktif dan aktif. Nah, di sini ada partikel o. Nani partikel o ketemu aktif, tambahkan ti mas. Itu artinya sedang. Jika nani o aktif, ti mas itu bisa artinya profesi atau berulang, manusia atau tempat. Jika nani ga pasif bertemu dengan nani ti mas, itu artinya dalam keadaan. Ga pasif, nani ti mas dalam keadaan. Jika ga aktif bertemu dengan arimas, itu artinya di atau dalam konteks dalam keadaan. Nah, kata kerja yang aktif biasanya ditandai dengan vokal yang akhirannya e. Nah, jadi kata kerja yang aktif itu biasanya akhirannya e ya minasang. Tapi bukan semua, ada juga kata kerja yang akhirannya e itu menjadi pasif ya minasang. Nah, pengecualian jika kata kerja vokal e atau vokal a bertemu dengan vokal i atau e, jadi menjadi pasif itu ya minasang. Contohnya sukimas bertemu dengan yogoshimas, itu pasif. Jika aktif, sukemas bertemu dengan yogoremas, itu aktif. Nah, pengecualiannya di sini ada aktif bertemu dengan kanoke yakemas. Nah, yakimas itu aktif. Nah, jika yakemas itu kanoke yang artinya pasif. Yakimas itu artinya membakar, jika yakemas dibakar. Di bawahnya juga di sini ada mada, artinya itu belum. Nah, jika mada yang negatif itu belum, yang artinya belum itu negatif. Jika mada yang positif itu biasanya ditandai dengan ti mas yang artinya masih. Oke ya minasang, kita lanjutkan di part yang kedua. Matane.